Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiril kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa anzalal hab wa ansal qubba wa ansal hab wan nabat wa qadral arzaq wal aqwat wa asaba alal a'mal as-salihat wassalatu wassalamu ala sayyid Muhammad dzil mu'jizat az-zahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Amin. Al-babul awal fi bayanil khauf. Ini bab pertama menerangkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja fil khabar anin Nabi alaihi salatu wasallam anna qala innallaha ta'ala khalaqal malakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang mempunyai sayap, yang sayapnya itu terbentang daripada arah timur dan barat. Wa ra'suhu, dan kepalanya malaikat itu di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardi, kedua kakinya itu ada di bawah bumi. As-sabi'ah, yang ketujuh. Wa alaihi bi'adad khalqillahi ta'ala ris, dan baginya itu mempunyai bulu sebanyak makhluknya Allah yang di muka bumi ini. Yang di makhluknya Allah, seluruh makhluknya Allah ya. Wa idza shalla rajulun aw imratun, ketika ada seorang laki-laki atau perempuan yang bersolawat min ummati, bersolawat daripada umatku atas diriku, kata Rasulullah, amarahullah ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada Allah, kepada ini malaikat, supaya dia menyelam fih bahrin, di dalam lautan, min nur, daripada cahaya, tahtal ars, di bawah ars. Jadi lautan daripada cahaya di bawah ars, main ghamisu fi samaya khruj, maka kemudian menyelam dan kemudian keluar, dan kemudian ngipatno, itu apa ngipatno bahasa Indonesia nih? Menyipratkannya ke sayapnya tadi, maka akan fayak turu min kulli ris, maka akan menetes tiap-tiap rambutnya tadi, kutroh, satu tetesan, fayakhluqullah ta'ala, maka Allah menciptakan daripadanya min kulli kutratin malakan, setiap tetesan tadi itu kok satu malaikat, yang malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuknya orang yang bersolawat tadi sampai hari kiamat. Insyaallah. Jadi ini keistimewaannya orang yang mau bersolawat kepada Nabi, sehingga Allah akan menciptakan malaikat-malaikat yang selalu mendoakan kita orang yang bersolawat itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka oleh karena itu harus punya rutinitas ya. Mulutnya itu dipakai untuk punya rutinitas bersolawat kepada Nabi. Ini cara yang istimewa, itu bersolawat, karena syafaat Nabi itu jelas janjinya. Kalau kita beramal sendiri belum tentu kita amal kita ini ya. Makanya beramal kita belum tentu diterima oleh Allah. Karena amalan kita itu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa didasari ilmu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pentingnya harus punya rutinitas. Kalau kuat ya minimal 1000 kali, walaupun yang pendek-pendek, minimal 1000 kali dalam sehari semalam. Yang terpenting amalan kita itu akan kita terima terus. Yang terpenting jangan sampai kita buat zong sendiri, paham ya? Jangan kita membuat zong, jangan kita menghancurkan amalan kita sendiri dengan akidah kita yang salah. Sebab dalam hadis Nabi itu begini jelas ya. Dalam hadis Nabi yang garis besarnya, barang siapa menghukum orang lain kafir, maka hukum itu pasti akan jatuh di antaranya. Kalau memang orang yang dikatakan kafir itu orang kafir, berarti akan jatuh hukum itu. Tapi kalau yang dikatakan orang itu kafir tidak, berarti kembali kepada yang menghukumi. Paham ya? Pokoknya misalnya si A menghukumi si BB itu kafir punya. Padahal tidak kafir, maka hukum itu kembali kepada yang menghukumi, sekalipun dirinya orang muslim.
karena punya akidah yang salah atau apa-apa salah paham atau paham yang salah. Ya, paham ya? Akidah yang salah paham, paham yang salah. Ada ya? Wah, saya yang paling bersih itu saya. Karena saya itu pakai gini. Kalau orang itu wah, kafir, alim neraka. Nah, itu. Kalau orang sudah menjustis orang lain, kafir, sesat, neraka, kan sama orang kafir itu kan akhirnya neraka. Jadi kalau seseorang sudah menghukumi orang lain kafir, ahli neraka, sesat, ahli neraka, hati-hati. Ini adalah cara iblis untuk menghabiskan amalan-amalan kita. Maka jangan sembarangan kita itu. Jangan sembarangan menjustis orang lain. Mulane makanya di pondok sarang itu, makanya wong itu pinter ngaji. Orang itu harus pinter ngaji. Ojo kaken khusuk. Wong kok kaken khusuk Allah, Allah, asal. Tapi bento gojloki pondok sarang. Ya, makanya seperti apa yang katakannya, ada santri poso wae, belajare males. Ah, gojloki males belajar. Pokoknya wiridan terus. Saya punya teman dulu itu anak kiai, tasbihnya itu 1.000. Sampai kalau dia kalau kalungan itu harus dilingkar berapa kali di sini. Digojloki di sarang, aduh langsung nggak pakai tasbih. Gara-gara apa? Tasbihnya panjang, zikir, pokoknya setiap malam zikirnya masalah. Tapi bento, nahu sorob nggak ngerti, fikih orang ngerti. Oh, sok-sok gitu loh. Orang sah terlalu apa? Jangan terlalu casingnya kamu, jangan terlalu terpaku dengan casing kamu. Ya, kayak Mas Saiful misalnya. Oh, casingnya bajunya bagus, dasinya bagus misalnya. Tapi bento, bikin malu saja itu. Ya, orang kalau beli HP itu yang penting casingnya atau isinya. Ya isinya, makanya itu ya usah biasa rasa terlalu terfokus gitu, tidak usah terlalu terpaku dengan casing ya. Ini aliran sarang, tidak usah kakek poso, sebenarnya belajar. Sebab kamu belajar yang sungguh-sungguh itu jihad. Tidak usah kakek poso, tidak usah. Tapi walaupun poso ya poso wajib segala macam. Tapi yang penting itu belajar itu loh, ngaji kamu itu loh yang penting. Belajar kamu, ngaji kamu. Gayanya khusuk, jilbabnya ruwapet. Wes kalau jalan kutuk karuan. Wes kaya wong tapi bentul pojok Islam Safinah lho ra iso. Makanya belajar ngaji. Belajar ngaji. Ini yang penting. Prinsipnya pondok sarang gitu, wis. Pondok sarang itu kaya ditirakati karo kiai-kiai ini wis. Untuk tirakat itu ditirakati karo mbah kiai-kiainya. Wis ditunggu nih. Sing penting belajar, sing penting ngaji. Ini yang di sini kan alumni pesantren banyak. Tanyakan sama orang-orang yang dari pondok sarang. Ini ada Koneta alumni sarang. Sarang kamu diajari poso, dapati posoan. Penting belajar, penting ngaji. Yang penting lagi berikutnya lagi itu jangan dikotori. Mbah Kiai memang santri itu menghentikannya Mbah Kiai, santri yang penting ojo maksiat. Paham ya? Yang penting belajar sungguh-sungguh. Rodok nakal sidik-sidik ora apa-apa jenenge bocah. Sing penting ojo maksiat. Itu berarti ya, Mbah memang gitu. Yang penting jangan ora kayak kamu tuh koyo malam begadang. Oh, sahirul layali ya. Tidak tidur bangkong isuke ora subuh. Bikin malu saja. Orang maca kitab, orang nyekel kitab, sing dibaca HP. Itu masalah. Betul apa betul? Betul apa masalahnya ini? Sekarang ini kan begitu. Enggak tidur malam tapi bukannya pegang kitab. Kalau di pondok sarang dulu itu cerita pondok sarang ceritanya. Pondok sarang dulu itu Masya Allah lampunya masih petromak. Kalau malam pakai petromak begitu. Itu di tempat-tempat yang itu anak-anak kumpul mesti kalau kumpul gue kitab masing-masing, gue kitab. Pokoknya selalu gue kitab itu bagus, ya. Kalau sekarang kumpul-kumpul yang dipegang HP, ya. Masya Allah yang dipegang HP. Ya Allah, ya Rabbi Allah. Penting ngaji ya. Maka saya itu mengharapkan kalau bisa semua santri
Ini kitab Mukasyafatul Qulub. Ini kalau pemainnya bisa seluruh ustadz ustazah yang ada di sini semua itu bisa baca ini semua, punya kitabnya gitu loh. Oke itu wong ustadz orang berbendaraan piye maksudnya? Ah, harus punya berbendaraan. Jadi ustadz harus punya kitab. Mosok sing diwaca ora kitab rek. Ustadz harus punya kitabnya, harus seneng ngaji. Seneng ngaji diantaranya ya seneng punya koleksi kitabnya. Ini kitab Mukasyafatul Qulub Bang J ya. Alumni pesantren ora iso maca. Piye Bang J? Masyaallah. Masyaallah. Allah 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 Bang J Bang J. Qala ba'dul hukama. Qala berkata siapa ba'dul hukama sebagian ulama ahli hikmah, salamatul jasad fi qillati ta'am. Selamatnya jasad itu karena apa? Disebabkan sedikitnya makanan. Jadi kalau kamu ingin sehat badannya jangan terlalu banyak makan ya. Rasulullah itu perjuangan berhasil karena sedikit makan. Kalau kita tidak berhasil karena sedikit-sedikit makan. Itu bedanya ya. Kalian itu sama Rasulullah apa bedanya? Kalau Rasulullah sedikit makan sampai perutnya Rasulullah sampai diganjal pakai batu, diikat dengan kain untuk dilip apa itu dirapatkan supaya tidak rasa lapar. Kalau kita sedikit-sedikit makan ya. Oh, wassalamatur ruh, selamatnya ruh itu fikil latil asam. Selamatnya rohaniah kita itu karena sedikitnya dosa-dosa. Wassalamatuddin dan selamatnya ini agama fis salat ala khairil anam yaitu itu tetap di dalam membaca sholawat atas khairil anam sebaik-baiknya makhluknya Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaulu ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina wahai ingat-ingatlah orang banyak amanu yang beriman siapa alladzina ittaqu bertakwalah kamu semuanya Allah kepada Allah. Maksudnya yakni dalam penjelasan tafsirnya adalah ikhsyaullah. Artinya takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibilang wahai orang yang beriman takutlah kepada Allah maksudnya adalah takwalah kepada Allah maksudnya adalah takutlah kamu kepada Allah. Jadi kita harus bisa menghadirkan rasa khosyah kita, rasa takut kita di dalam hati kita kepada Allah. Wal tandur dan hendaklah memperhatikan siapa nafsu seseorang ma pada dosa-dosa kedamat yang telah lalu apa ma ligodin untuk apa di dalam untuk hari esok yaitu hari kiamat. Ingatlah kamu suka melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa kamu itu kita harus mengangan dosa-dosa kita itu banyak. Jadi apa ya? Dosa-dosa itu sangat banyak. Misalnya seperti dalam hadis Nabi. Malam yahtam bi umurul muslim. Barang siapa tidak peduli terhadap masalahnya orang Islam. Falaysa minhum. Maka dia tidak masuk orang Islam. Kita ini dosanya Masya Allah. Kita punya saudara-saudara bombardir di Palestina. Di Gaza. Di macam-macam daerah. Di macam-macam tempat itu. Dibombardir. Kita bisa apa? Apa yang kita lakukan di sini? Di sana nggak bisa makan sampai berbulan-bulan. Kita walaupun apa adanya tetap bisa makan. Kita tidak punya pikiran seperti itu. Padahal Rasulullah SAW, barang siapa tidak ikut peduli terhadap masalahnya orang Islam, maka ia tidak termasuk orang Islam itu. Apakah kalian peduli ketika orang Islam bodoh, ketika orang Islam belum bisa ngaji Fathul Qorib, ketika orang Islam anak-anaknya masih belum bisa ngaji Nahwu, Shorob, urung ngerti kitab-kitab dasar, belum bisa membaca Al-Quran. Kamu kok santai-santai saja, merasa tidak punya dosa? Ini dosa kita kalau kita tidak peduli terhadap masalah itu. Ini dosa kita. Jadi makanya orang-orang yang telah diberi amanah untuk ngaji, belum diberi amanah untuk ngaji yang sungguh-sungguh, jangan ngerusak. Jangan justru ngerusak ketidakistiqomahan kamu, ketidakkesungguhan kamu, itu ngerusak dalam generasi umat Islam. Itu dosa. Paham apa paham? Ini umat Islam banyak keterbelakangan mereka, keterpurukan mereka, kelemahan mereka dalam politik, dalam segala macam. Ini adalah kelemahan kita. Ini adalah dosa-dosa kita. Namanya dosa sosial, ya. Dosa-dosa, ada dosa yang langsung syar'i.
kamu apa itu pacaran, kamu itu dosa, tapi ada dosa-dosa sosial seperti ini yang harus kita pikirkan. Maka oleh karena itu perhatikanlah kamu kedama dosa-dosa yang telah lihat untuk hari berikutnya, untuk hari kiamat nanti. Yakni maksudnya saya adalah amilat pada perkara amilat yang telah melakukan apa nafas al-yaum di dalam hari ini liyaumil qiyamah untuk hari kiamat. Wa ma'nau tasaddaqu membenarkanlah kamu semua wa'malu dan mengamallah kamu semua bitaat pada ketaatan. La tajidu tentu menemukan kamu semuanya sawabah pada pahalanya taat itu yaumal qiyamah di dalam hari kiamat. Wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha sesungguhnya Allah khabirun zat yang maha waspada bima dengan perkara ta'maluna yang mengerjakan kamu semua. Minal khair surat Al-Hasr ini ya, tuh 18. Minal khair wa syair amal-amal kalian daripada amal yang jelek maupun yang baik maupun yang jelek. Fa innal malaikah sesungguhnya para malaikat wassama dan langit wal ardi dan bumi wal laili dan malam wan nahar dan siang yaumul qiyamah di dalam hari kiamat. Yasyaduna itu bersaksi mereka semuanya, malaikat itu, siang malam itu, langit ini, siang malam kita ini, yaumul qiyamah yasyaduna bersaksi siapa mereka bima amila dengan perkara yang diamalkan oleh Ibnu Adam min khairin aw sarin daripada yang dilakukan perbuatan baik maupun jelek. Taatan ing dalam ketaatan itu bima amila yaumul qiyamah min khairin aw sarin. Taatan itu taat. Itu dari wan nahar fa inna innallaha malaikatu minal khair wa syarr fa innal malakah itu taatan itu ketaatan au maksiatan atau kemaksiatan hatta anna jawarihahu sehingga sampai anggota tubuhnya orang itu tasadu bersaksi jawarihahu alih atas orang wal ardi dan bumi ini juga akan bersaksi untuk kita lil mukmin wa zaid bagi orang yang beriman bagi orang yang zuhud fatakul mengucapkan nanti bumi sholli alayya shalla alayya wa shoma wa hajja wa jahada. Orang ini ya Allah ini telah sholat di atas diri saya, orang ini sudah melakukan puasa, orang ini telah melakukan haji, orang ini sudah jihad. Fayafrahul mu'min wa zaid, maka berbahagialah orang-orang mukmin, orang yang zuhud itu. Wa tasyhadu alal kafir juga bersaksi atas orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Wal asy orang fatakul asrafa alayya telah musyrik dia itu di atas diri saya, telah melakukan zina orang itu, telah mabuk orang itu, wa akalal haram telah makan haram orang itu. Fayawailahu maka celakalah, maka kerusakanlah inna qasahu jika yang mendebat orang itu fil hisab dalam hisab ya arhamur rahimin itu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih sayang. Masya Allah. Wal mu'min huwa kita lanjutkan besok wallahu Fatihah.